warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Are you happy? Yes. Nah, hari ini sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ketahui. Pertama, mungkin kemarin di PPL pertama Pak belum sempat memperkenalkan nama Pak sama adik-adik, karena mungkin ada yang bertanya, ini mahasiswa dari mana? Ya, asalnya dari mana ini mahasiswa? Oke, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya ulang. Nama saya Muhammad Yamin Marahumi. Saya mahasiswa BPG LPTK Universitas Halus Oleo Kendal. Sekarang saya datang di sini guna melaksanakan PPL 2. Pada PPL 2 kali ini kita akan membahas tentang materi peluang. Nanti sebentar. Terus yang menjadi pertanyaan saya selama ini, apakah adik-adik nanti bisa memahami apa yang dimaksud dengan peluang? Sudah bisa perkenalannya atau masih berlanjut? Ada yang bertanya? Silahkan. Cukup? Kelihatannya kayak kurang semangat. Ada apa sebenarnya? Apakah adik-adik tidak ini sudah serahkan atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang adik-adik buka buku adik-adik. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk pada materi, nanti Pak akan cek dulu siapa yang ketua kelas di sini. Ya, untuk ketua kelas Pak minta pimpin doanya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Minta petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Oke, silakan dipimpin. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, selesai berdoa, mungkin di sini Pak akan mengecek kehadiran adik-adik. Ya, Astianti yang bertangan. Alia, cantik-cantik ini anak-anaknya hari ini. Diin, Diki, Isna. Sebenarnya kalau bisa berdiri pada lihat wajah cantik dan ganteng. Mau Lydia? Nindi Aulia? Nurlian? Nur Arifa? Putri Vidya? Reski Maulani? Mana ini Reski ini? Sri Garis?
Sundari. Yang terakhir Fitri. Alhamdulillah. Kehadiran yang utama. Kalau adik-adik hadir setiap hari berarti adik-adik siap menerima materi. Tapi kalau adik-adik tidak siap menerima materi juga, sama dengan bohong orang bilang. Karena tujuannya adik-adik sekolah adalah untuk belajar bagaimana cara menimba ilmu yang baik. Nah, ada beberapa langkah-langkah nanti yang kita akan pelajari ya. Nah, apakah sudah siap fisik dalam pembelajaran kali ini? Siap. Jangan loyo-loyo. Yang diutamakan dalam pembelajaran itu fisik dan kemauan siap menerima materi. Nah, apabila sudah berjalan pembelajaran nanti sebentar, Pak minta pada adik-adik kalau ada yang kurang dipahami materinya, tolong bertanya, banyak bertanya. Jangan cuma diam. Karena yang diinginkan sekarang bagaimana umpan balik antara peserta didik dengan seorang guru. Nah, pada kegiatan kita hari ini, nah di sini Pak mengambil salah satu kompetensi dasarnya mungkin menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab sebagai wujud implementasi. Nanti ada yang lihat di situ kompetensi dasar, implementasi kejujuran dalam melaporkan data pengamatan. Sedangkan indikatornya kita memahami tentang ruang sampel dan titik sampel pada materi peluang, ya. Nah, tujuan pembelajaran tadi Pak sudah katakan. Tujuan pembelajaran setelah pembelajaran selesai, kita diharapkan dapat menjelaskan pengertian ruang sampel dan titik sampel. Paham? Terus menentukan ruang sampel percobaan dengan titik sampel. Peluang, tapi materi pokok bahasanya adalah ruang sampel dan titik sampel. Nah, media pembelajaran kali ini yang Pak pakai selain dari buku, ya, selain dari alat buku cetak, buku siswa, terus kita menggunakan laptop dengan LCD atau infocus. Mudah-mudahan fokus ini berjalan dengan lancar. Jangan mati sedikit hidup. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini peluang, ruang sampel dan titik sampel ada beberapa macam atau fase yang kita akan pelajari ke depan, yang kita akan pelajari nanti. Oke. Sekarang Pak mau tanya ulang, apa yang dimaksud dengan peluang? Silahkan berdiri, silahkan berdiri. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Siapa lain? Apa yang dimaksud peluang? Bagaimana? Oke. Silakan berikan aplaus dulu. Nah, siapa yang menemukan materi peluang? Silahkan kalau ada yang tahu yang menemukan materi tentang peluang. Silahkan. Kita harus tahu dulu
Penemu materi peluang itu siapa? Hah? Silakan berdiri. Pada pertengahan abad ke-17 Blaise Pascal. Ada 2 orang, kalau tidak salah, 2 orang itu penemu itu. Dan tahun berapa? Tahun berapa itu ditemukan peluang? Tahun 1654. Jadi peluang itu ditemukan oleh siapa? Blaise Pascal. Dan siapa satunya? Pada abad keberapa? Pertengahan abad ke-17. Tahun berapa? 1654. Kalau ada yang sudah tahu penemunya peluang, tahun ditemukannya. Sekarang kita masuk pada materinya. Karena fokusnya tidak lagi menyala, lampunya kita tidak bisa digunakan. Sekarang Pak berikan contoh langsung saja ya. Naik turun gasnya. Nah, materi hari ini peluang. Hari ini tanggal berapa? 15 Hari Rabu 15 November 2023. Materi pembelajaran, materi hari ini pembelajaran peluang. Sub pokok bahasanya ruang sampel dan titik sampel. Nah, yang dimaksud dengan peluang ada yang sudah paham. Ruang sampel sudah ya. Titik sampel apa yang dimaksud titik sampelnya? Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel atau kemungkinan. Nah, kemungkinan yang terwujud. Ya, itu yang dimaksud dengan titik sampel. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Nanti silakan dibagikan buku ini. Bukunya sudah berapa ini semua? Cuma 4. Tidak ada yang lain. Perwakilan saja dulu ya. 1, 2, nanti yang lain ini menyebar. Sebentar kita atur pembelajaran kelompoknya. Ini sementara saja. Coba adik-adik buka halaman dua buah mata uang logam. Lihat di situ 2 buah mata uang logam.
mitos bersama-sama. Mana wagonya? Kita harus siapkan medianya. Nah, dua buah mata uang logam ditos bersama-sama. Soal ini kita harus buatkan tabel dulu supaya kita mengetahui. Berarti kita buatkan tabel. Uang logam pertama di sini, logam 1. Uang logam 2. Simbolnya apa? A. Ini G. Sini apa simbolnya? A. Ini G. Nah, melalui percobaan logam-logam ini, apabila muncul gambar yang sama atau yang berbeda, maka kita harus tentukan uang logam pertamanya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Di kolom pertama, dalam kurung A, koma, coba perhatikan baik-baik. Kemarin kan Pak sudah berikan contohnya sama adik-adik. Ya, perhatikan dulu adik-adik. Bagaimana? Sudah bisa? Sini uang logam satunya, ini uang logam pertama, ini keduanya yang kita mau ini cari. Di sini apa? A, koma G atau A, koma A? Ya. A, G atau A, A? Ada perhatikan ini. Sini kan A, ini A. Nah, apabila A ini berarti dia A, A. Nanti di sini sama dengan A, G. Terus di sini lagi apabila di uang logam kedua ini, nah di sini berkata lambang terbalik. Kalau dari A ke A ke G, nah di sini G, A baru sama dengan G. Jadi berapa peluang yang muncul di sini? Yang ada dihitung adalah 1, 2, 3, 4. Karena uang logam pertama sama dengan 2, uang logam keduanya sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4 atau 1/2. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Minta maaf. Dalam percobaan pelemparan dadu bermata 6,
Di mana D kejadian muncul mata dadu. Di mana D kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu ganjil. Atau mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil. Contohnya seperti ini ya. Ini ada sebuah dadu sama pakai tangan. Sekarang kita praktekkan lempar misalnya. Buanglah. Biarkan dia berapa angka yang muncul nanti. Berapa yang muncul? 3. Nah, apabila muncul angka 3 seperti ini, berarti ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya sama dengan 3 yang muncul. Ruang sampelnya sama dengan 3, berarti titik sampelnya adalah berapa? Titik sampelnya adalah 2. Ya. Yang dimaksud dengan ruang sampel adalah titik 3 ini. Titik 3 ini yang dimaksud dengan ruang sampel. Sedangkan titik sampelnya adalah 1 dan 2. Apabila titik ruang sampelnya 3, maka titik sampel ini sama dengan 2. 1 dan 2 atau 2 dan 1. Nah, sekarang coba adik-adik selesaikan soal yang Pak berikan sama adik-adik. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan soal yang Pak berikan sama adik-adik tadi. Soalnya tadi dalam percobaan pelemparan dadu bermata 6. Dia bermata 6. Dan di situ muncul 3 bilangan ganjil. Yang termasuk bilangan ganjil pada mata 6 itu angka berapa? Angka berapa yang masuk di situ? Bilangan ganjilnya yang Pak minta ya. Kalau ruang sampelnya itu 6 itu. Misalnya kita buang dadunya. Angka 6 yang muncul misalnya. Nah, di sini yang muncul angka 4. Apabila angka 4 seperti ini, maka bilangan ganjilnya adalah 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, apabila dadu bermata 6, berapa bilangan ganjil yang muncul di situ? Angka berapa? 531. Itu yang dimaksud dengan 3 mata bilangan ganjil. Oke? Nah, kita buang lagi. Misalnya yang diminta, nah, di sini yang muncul bilangan angka 5. 5 ya? 5. Kalau diminta bilangan genapnya berarti kebalikan dari bilangan ganjil. Sama dengan berapa? 2 bilangan genap. Sama dengan 2 dan 4. Inilah dadu. Contoh dadu untuk menentukan peluang. Yang dimaksud dengan ruang sampel itu adik-adik, ininya misalnya kita buang muncul angka berapa? Soalnya ini melenting. Nah, di sini angka 6 yang muncul. Angka 6 yang muncul. Angka 6 ini adalah suatu kejadian atau ruang sampel. Ya. Titik sampelnya itu nanti ada yang bikin. Berarti pertama apa? Hah? Ruang sampelnya apa? Dari 6? Ruang sampelnya kan 6. Titik kejadiannya 6. Titik kejadiannya 6, ruang sampelnya sama dengan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nggak apabila Pak bilang itu ruang sampelnya ya, titik sampelnya berapa? Nah, titik sampel. Dibedakan ruang sampel dengan titik sampel. Ini yang terjadi di sini 6, kejadiannya 6.
ruang sampelnya itu berapa. Ruang sampel sudah diketahui, berarti titik sampel juga harus diketahui. Nah, perbedaannya tadi, kalau tadi Pak bilang berapa bilangan ganjil yang muncul. Bilangan 2 bilangan ganjil, 2 bilangan genap. Adik-adik harus ingat kembali itu. Ini materi peluang ini tidak hanya dipelajari di SMP. Apabila adik-adik sudah melangkah ke SMA, maka adik akan ribet apabila tidak paham dengan dasar-dasar peluang. Kemarin di minggu-minggu kemarin di waktu kita masih kelas 8 kita mempelajari peluang tentang teoritis, empiris. S. N ini apa? S-nya apa? N ini apa N? N pada S ini menunjukkan suatu kejadian ya. Nah, suatu kejadian yang terjadi dalam materi peluang. Nah, misalnya kalau Pak tulis 4 C 2. C ini disebut apa? 3. Kembali karena tadi ada masalah teknis sedikit. Nah, sekarang N pada S sama dengan 9 kombinasi 3 ya. Ada yang sudah? Sudah? Siapa yang bisa bantu Pak? Coba selesaikan di depan. Silahkan. Jangan malu, namanya belajar tidak ada istilah malu. Mana penghapusnya? Mana penghapus? Ya, bendahara, bawa kemari penghapus. Kami simpan di belakang. Nah, berikan situ, hapus dulu itu. Hapus dulu, kasih baik-baik. N pada S 9 kombinasi 3 turun 9 permutasi per 9 dalam kurung 9 kurang 3 permutasi. Silahkan selesaikan dulu. Nanti yang lain tolong disimak. Simak baik-baik, habis baru kita tanggapi. Ini mungkin materi terakhir yang Pak pernah berikan, belum lama ini. Belum lama untuk berikan materi. Yang lain sudah? Rani mana Rani? Kenapa belum? Teman yang lain sudah, topinya belum? Isna? Mana? Putri Vidya mana?
Sudah, berapa hasilnya? Silakan duduk. Jadi di sini ya, N pada S sama dengan 9 kombinasi 3 sama dengan 9 permutasi. Turun di bawah 9 kurang 3 permutasinya. Nah, di sini dia katakan 9876, yang dia tulis ini 9876. Karena di sini adalah 3 angka yang tidak ada. Terus 6 permutasi, karena di sini 3 sehingga 321. Pahami? Nah, 84 ini hasil dari 9876 dibagi berapa? 6 atau 12? Dibagi 6 sehingga hasilnya sama dengan 84. Ada yang lain? Nah, sekarang untuk mempersingkat waktunya, adik-adik membuat kelompok. Kita adakan diskusi kelompok hari ini. Silakan. Dibagi 3 kelompok saja. Nah, dibagi 3 kelompok. Dalam pembagian kelompok ini, harapkan adik-adik tolong ditulis ketua kelompok beserta anggotanya ya. Ditulis hari, tanggal, bulan tahunnya, jangan lupa. Soalnya ini lembar jawaban. Lembar jawabannya nanti tulis itu, habis itu kita presentasikan. Harapkan setiap kelompok anggotanya itu harus berperan aktif. Ya, peran aktif dalam memberikan masukan tentang jawaban. Ya, di sini lembar jawaban. Lembar jawaban itu soalnya, nanti lembar jawaban sini tulis ketua kelompoknya siapa, tulis dulu hari tanggal. Paham? Ya, silahkan dikerjakan. Nah, untuk dalam diskusi ini Pak berikan waktu setengah jam. Setengah jam saja waktunya untuk diskusi 4 nomor soal. 4 nomor soal ini waktu yang kita gunakan 30 menit. Jadi harapkan sama adik-adik, kalau ada yang kurang paham harus bertanya. Kerjasamanya harus ada, mengeluarkan pendapatnya bagaimana. Siapa tahu ada teman satu paham, teman satu tidak.
Waktu 30 menit. Nanti Pak mulai kelompok 1 di ujung, kelompok 2 dan kelompok 3. Yang pertama sana kelompok 1, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ya, silakan komunikasikan soalnya, kerjakan, bertanya kalau tidak dipahami, kerjasamanya itu harus ada. Kelompok 2 sudah? Takarannya sudah selesai. Bisa disalin ke tempat jawaban. Setiap anggota harus cakar-cakar. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3. Atau, di sini nomor 4 kau kebagian. Ya harus begitu. Supaya kerjasama itu ada. Masing-masing anggota mengeluarkan pendapatnya. Sehingga nanti ada disimpulkan. Kalau sudah benar baru ada ditulis ke lembar jawaban. Saya pahami? Kelompok 3 sudah? Belum, sementara. Kelompok 1 ini yang rajin ini. Sudah selesai. Bisa 3 nomor. 3 nomornya siapa kerjakan? Berbagi. Seringkali nomor berapa dikerjakan? Nomor 4. Baru Alia. Nomor 3. Yang menyimpulkan nanti siapa? Baca, pahami baik-baik soalnya. Ini kelompok 2 ini makin rajin. Kalau ada kerjasama berarti bagus. Tapi kalau ada kerja sendiri, satu orang saja paham, yang lainnya tidak. Jadi kalau sudah selesai itu jawaban dikerjakan, soal dikerjakan, jawabannya harus disimpulkan bersama-sama.
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Tidak apa-apa. Ya sudah. Dan berapa nomor yang belum? Sudah. Dalam presentasi kali ini, di sini nomor 1 dengan nomor 2, Pak bagi saja. Pak bagi ya, ini kan 4 nomor soal. Yang presentasikan nomor 1, nomor 2 itu kelompok 1. Kelompok 2 nomor 3 dan kelompok 3 nomor 4. Kalau sudah jawabannya ada, sudah bisa masuk ke presentasi. Pak bisa terus sama ini ya. Minta maaf, nomor 2 ini adik-adik ganti angkanya 7. Semua diganti ya. 7. 7 kombinasi 3.
Berapa yang belum ini? Soal nomor 3 apa? Soal nomor 3. Nah, di sini Pak kasih angkanya di nomor 3, 2 buah mata uang logam ditos bersama. Pak berikan misalnya kita ganti saja, kita ganti dadu, ya. Nomor 3 diganti dadu. Apa? Nomor 3 di sini 5 mata dadu yang muncul. Dua buah mata uang logam ini diganti dengan 2 buah dadu. 2 buah dadu, ya. Sudah. Di nomor 3 adik-adik, Pak langsung berikan saja 2 buah mata dadu kita bersama-sama. Yang muncul di situ kejadiannya atau langsung yang muncul itu angkanya, angka kejadian itu Pak berikan langsung di sini angka 5 dan 4. Ya, angka 5 dan 4. Karena dadunya ada 2 kan? Nah, dadu pertama muncul angka 5. Dan kedua menurut angka 4. Baru adik-adik tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Mana itu dari yang pertama? Misalnya ini 2 buah dadu ini, ya. Kita tos bersama-sama, di tos. Jadi yang muncul di situ angka 5 dan angka 4. Jadi yang ada ditentukan ruang sampel dan kejadian apa titik sampelnya. Depan. Oke, lanjut. Sudah? Bagaimana, dari sudah? Mana sudah?
Sudah bisa dipresentasikan adik-adik? Ini nomor 3 dibikin buat apa? Iya. Ya sudah. Ya. Iya, di sini. Ini tidak. Nomor 3 dengan nomor 2 saja yang diganti tadi ya. Nomor 4 tidak. Cari coba sedikit tadi aja. Kelompok berapa yang selesai? Sudah ada yang selesai?
Sudah? Tidak ada yang bisa presentasi kelompok 3? Kelompok 1? Bisa merapat? Kelompok 2 sudah? Nomor berapa lagi kelompok 2? Nomor 4. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Sudah, nomor 4. Kelompok 2? Mana? Ya, ada cepat sedikit. Persentase. Nah, sekarang kita langsung persentase. Di sambil persentase adik-adik menyelesaikan soal yang belum diselesaikan. Oke? Bagaimana? Sambil ada persentase, apabila soal ada yang belum diselesaikan, tolong dikerjakan. Pas giliran presentasinya nanti untuk nomor soal yang belum selesai itu sudah bisa. Bagaimana? Nah, silakan kelompok 1. Presentasikan nomor 1 dan nomor 2. Yang kelompok 2 dengan kelompok 3 silakan menyimak baru menanggapi. Silakan. Nama kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fidia. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Jumlah sampel sama dengan 1,2, 3,4, 5, dan 6. Titik sampel sama dengan 1, 3, 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, 4, dan
Bagaimana kelompok 2 dan 3? Bagaimana kelompok 3? Ya, silakan untuk kelompok 2 dan 3 menanggapi. Bagaimana? Betul atau masih salah? Betul. Betul. Ya, berikan aplaus untuk. Silakan untuk kelompok 1 dilanjutkan nomor 2-nya. Silakan. Karena waktu kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Din, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. P pada A sama dengan N pada A, per N pada S. N pada S sama dengan 7 kombinasi 3 sama dengan 7 permutasi per 7 kurang 3 permutasi 3 permutasi sama dengan 7 6 5 4 per 4 permutasi 3 2 1 permutasi. Untuk mendapatkan jawabannya harus dikalikan dengan 7 kali 6 Ya, kelompok 2 3 dengarkan itu. Lanjut. 7 kali 6 sama dengan 42 kali 5 sama dengan 210. 3 kali 2 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. 210 dibagi dengan 6. Jadi dibagi hasilnya mendapatkan 35. Lalu S pada A sama dengan 4 kombinasi 3 sama dengan 4 permutasi per 3 kurang 3 permutasi 3 permutasi sama dengan 4 3 permutasi per 1 permutasi 3 sama yang sebelumnya. Untuk mendapatkan jawabannya harus dikali dengan 4 kali 3 sama dengan 12, lalu 1 kali 3 sama dengan 3. Hasil dari 4 kali 3 dibagi dengan hasil dari 1 kali 3. Kemudian dibagi 12 kali 3 sama dengan 4, jadi jawabannya 4. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Tanggapannya? Nah, oke, aplaus. Nah, sekarang untuk kelompok 2 yang presentasi, tapi sebelum itu ditutup dulu dari kelompok 1. Sekian dari kami, itulah hasil jawaban dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 2 diskusikan nomor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Akan mendiskusikan. Yang lain yang ketawa. Atau 1, 2, 2,36
21, atau 123. Ya, minta tanggapan dulu dari kelompok 1 dan kelompok 3. Justru itu, setiap presentasi seperti ini kan jawaban itu tidak semuanya sama. Sehingga nanti kelompok 2 bisa tanggapan bagaimana hasilnya. Ya, kelompok 2 bisa ini minta tanggapan dari kelompok 1 dan 3. Beda. Nah, coba kelompok 2 persilakan dulu kelompok 1 untuk memaparkan jawaban mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia, saya dari kelompok 1 akan hasil diskusi kami. Untuk menjawab dan menanggapi hasil dua. Dan ke 1 dalam buku dalam tabel A1, A2, A3, A4, A5. Tabel G1, G2, G3, G4, G5. Ruang sampel G1, G2, G3, G4, G5 dan A1, A2, A3, A4, A5. Titik sampel A1, A2, A3, A4, A5 dan G1, G2, G3, G4, G5. Dan G2 dalam tabel A1, A2, A3, A4. Dalam tabel G1, G2, G3, G4. Ruang sampel G1, G2, G3, G4 dan A1, A2, A3, A4. Titik sampel A1, A2, A3, A4 dan G1, G2, G3, G4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sama dengan kelompok 3. Jadi jawabannya sebelum itu kan adik-adik sudah pelajari tentang ruang sampel, titik sampel, ya kan? Nah, oke, berikan aplaus dulu. Tutup dulu untuk kelompok 2, baru masuk ke kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebuah dari dan katalog program untuk bersama-sama. Buatlah tabelnya dan hubungkan konsepnya dan titik sampelnya. Dalam tabel A, A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Yang kedua, G1, G2, G3, G4, G5 dan G6. Ruang sampel A1, A2, A3, A4,
Silakan dulu kelompok berapa, silakan. Kami silakan kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menanggapi kelompok hasil jawaban dari kelompok 3. Menurut tanggapan kami, jawabannya sudah benar, hanya saja Apa yang terbalik? B letak seharusnya B dua dan A. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 3? Waalaikumsalam. Bisa diterima saran kelompok 1? Tanggapan kelompok 2? Bagaimana? Macam ada semangat dengan hari ini. Diskusi hari ini macam tidak ada semangat. Tidak biasanya ada seperti ini. Oke. Nah, silakan kelompok 3 ditutup. Terima kasih atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi kali ini, Pak minta dulu diatur kembali dulu mejanya. Lembar soal dan lembar jawaban tolong dikembalikan. Dari kumpul kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Soal dan jawabannya dikumpul. Kelompok 2, kelompok 2. Oke, dengan berakhirnya diskusi kali ini, alhamdulillah pembelajaran untuk materi peluang mencari selesai. Namun sebelum itu, saya berharap juga pada adik-adik tolong harus lebih memahami lagi tentang bagaimana materi peluang, ya. Banyak keraguan dari adik-adik. Padahal ini pelajaran sudah berulang kali diberikan boleh dikata mengenai peluang. Bahkan tadi Pak bilang kalau ada yang tidak paham tolong bertanya karena modal kita di situ. Kalau adik-adik sering bertanya ada sesuatu yang kurang dipahami, insya Allah kita akan paham. Nah, di sini adik-adik betul-betul mau belajar. Tidak biasanya macam kemarin-kemarin kalau diskusi adik-adik, gairahnya membludak. Tapi hari ini jujur saja, pemantauan Pak langsung yang tidak biasanya Pak dapatkan seperti ini. Kurang lebih 85% saja. Tidak total adik-adik memberikan diskusinya. Bahkan waktu yang Pak berikan 30 menit, boleh kata lewat. Tidak biasanya adik-adik. Jadi Pak berharap, tolong sampai di rumah dipelajari kembali materinya. Apa yang belum dipahami, bertanya sama teman yang paham. Jangan adik-adik setelah tidak tahu soalnya diam. Zaman sekarang adik-adik sudah zaman modern.
Jadi kesimpulannya, pembelajaran peluang kali ini merupakan pelajaran keseharian sehari-hari. Peluang ini pelajaran sehari-hari sebenarnya, yang menguji tentang kehidupan, menguji tentang kehidupan kita. Dengan belajarnya peluang hari ini, adik-adik bisa memahami makna yang sebenarnya. Mudah-mudahan ke depan adik-adik lebih bisa bergairah, bersemangat dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita pulang atau keluar dari ruangan, harus setiap pembelajaran itu dimulaikan dengan doa. Ya, apabila dimulai dengan doa, berarti sekarang kita akhiri dengan doa. Jadi Pak Inta pada waktu kelas untuk memimpin doa kalau pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ini memang yang begitu. Pelajaran Jawa Tengah.